kalau teman-teman punya kebutuhan ya kan suka gini, aku mau reach out to you tapi nggak tahu caranya, nggak punya nomor WhatsApp. Pasti nomor WhatsApp kita nggak kita bagikan sembarangan. Tapi di bio TikTok kita itu ada email ya. Kalau merasa mungkin kebutuhan teman-teman melalui direct message tidak terbaca, ada email loh ya. Kan teman-teman lebih jago teknologi daripada aku ya. Bisa di email sayang. Nanti emailnya Mbak Wati itu, manajer kita. Kenapa ke Mbak Wati? Karena dia yang lebih cepat tanggap. Dan dia yang membantu kita. Demikian pula dengan grup WhatsApp channel ya. Jadi udah nggak ada alasan lagi tuh. Aduh Kak Dev nggak kebaca deh DM aku. Padahal aku punya kebutuhan ini, punya kebutuhan itu. Mau ngajak kolaborasi ini, mau ngajak kolaborasi itu. Memang betul kadang DM kalau di Gram sih saya baca semua. Kalau di sini di TikTok tuh suka kelewatan memang. Itu saya akui. Entah kenapa saya melihat tampilannya tuh belum terlalu akrab. Jadi mungkin akan lebih cepat kebutuhan teman-teman kita layani melalui email. Ada semua informasinya, tinggal diklik di bio TikTok aku tuh ada semua informasinya ya. Nah, sama satu juga nih mumpung Iwet belum hadir. Geng duet yang bertanya, aduh mugnya lucu banget. Yes, ini tuh adalah merchandise pertamanya duet nih. Ya, ini karya artisan mug namanya Ui. Oke, desain ini desain aku lupa ya, Happy Day apa Sunny Day. Sunny Day ini adalah seri 1 dari souvenir merchandise-nya duet siaran pagi. Nah, batch pertama kemarin udah selesai pengirimannya. Nanti kita sedang menunggu kabar dari artisannya untuk PO batch kedua, ya. Nanti akan kita umumin di TikTok kalau batch kedua hadir, ya. Nah, karena ini karya artisan, gitu ya. Apa sih maksudnya? Jadi bukan pabrikan gitu ya. Jadi butuh waktu sebulan atau 3 minggu, sekitar segitu deh untuk dibuatnya. Jadi memang nggak bisa buru-buru ya. Jadi kalau teman-teman pengen yang buru-buru, kayaknya produk ini tidak tepat gitu. Harganya berapa? Handmade, betul. Harganya berapa? Nah ini gue lupa loh. You know me with numbers ya. Kan zaman sekarang saya mulai berhati-hati nih kalau ngomong di siaran. Karena kadang-kadang suka, bukannya waktu itu ngomongnya gini ya gitu. Jadi saya lebih berhati-hati sekarang. 300.000 ya. I need to confirm you. 300.000 tidak termasuk ongkos kirim ya. Betul ya? Yes. Jadi ongkos kirimnya berapa tergantung lokasi pengirimannya kemana. Dapat dikirim kemana? Hanya dapat dikirim ke Indonesia saja. Jadi buat teman-teman yang ada di luar Indonesia, mohon maaf untuk kali ini belum bisa. Kapan bisa PO? Nanti kita umumkan di siaran pagi di TikTok. Nanti kita umumkan informasinya di channel WhatsApp. Gitu ya. Terima kasih untuk kesabarannya. Selamat pagi, Pak Iwet. Aku tuh mau bilang terima kasih loh sama kamu. Oke, cari yang lain aja deh ya. Kayaknya aku tadi baru nonton podcastnya Becky Tumewu sama Melanie. Aku siarannya sama Becky aja deh ya. Dadah. Sebentar, jangan berisik dulu. Nah, bicara mengenai... Come stop your crying, it will be alright. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from all around you. I will be here, don't you cry. Gue gak bisa lo digini-giniin. Sumpah lo gak bisa. Sumpah. Dia ninang ningkung. Ya Allah. Coba digini-giniin. Lo nggak bisa. Walaupun itu bukan buat lo kayak rasanya tuh kayak tergoyang hati lo. Hah? Gimana? Gue nggak bisa. I'm a sucker for words. Nggak bisa gue. Nggak bisa. Oh, lagi viral. Oh, lagu Phil Collins ini. Sebenarnya bukan lagunya. Jadi
Kan beberapa waktu yang lalu tuh sempat lagu ini viral karena itu sebenarnya kayak Tuhan lagi bicara sama lo kan. Terus abis itu kemarin viral tuh gara-gara Prilly Latukonsina nyanyi di pinggir tempat tidur. Oh. Cuman sebait itu aja. Oh. It went viral. Terus semua orang gini, Prilly cuma nyanyi lagu begitu sambil tiduran aja suaranya bagus banget. Gue lagi mau coba. Ah, iya. Kali-kali gue tadi nyanyi gitu, terus Iwet pagi-pagi orang belum bangun nyanyi gitu suaranya bagus gitu. Ya bagus kok, Bo. Bagus. Lu bisa semua. Lu tuh multi talenta, multitasking, multi level marketing. Lu multi vision plus. Lu semua. Iya. Semua bisa. Multigrain juga bisa ya, multigrain. Ya, pokoknya tuh lu udah deh. Sing ada lawan. Nah, Minyak kayu putih kali asing ada lawan. multimedia pun ya. Bisa multimedia ya. Gue mau bilang terima kasih lo sama lu, Say. Kenapa? Kan kemarin gue sariawan. Ya kan? Yes, gue memang cuman minum adem sari karena gue cocok adem sari. It helps a lot. My sariawan is improving. Tapi kalau makan beberapa jenis makanan masih suka gitu ya, masih suka nyes. Terus kan lu suruh gue cuci mulut kan pakai kumur. Gue pikir gue cobain deh, toh I have the product tapi nggak pernah gue pakai. Coba mah nggak ada salahnya kan? Gitu. 2 kali kumur berarti ya gue pagi sama sore kan tiap kali abis sikat gigi. Nice loh. Ya kan? It's softer. Yes. I told you. The sariawan is softer. Yes. Kan sariawan itu bukaan luka ya. Jadi sekarang kayaknya ada selimutnya yang dia bisa sembuh gitu. Betul. Karena dia mengandung apa ya itu ya? Propolis, bener. Iya. Propolis itu kayaknya baik ya karena dia madu. Yang jahat itu propaganda. Jadi baik-baik, jangan ketuker. Ya, Say? You'll be my heart. Gue nggak bisa digituin. I'm a sucker for word. Enggak, lu mah kan nggak ada. Nggak ada perasaannya. Gimana semalam tidur? Apa yang kau rasakan dari tidur semalam? Nih Abu Kargo lagi mau hadir lagi ya. Siap-siap ya. Tidur semalam. Ya tidak senyenyak biasanya. Kenapa? Ada yang sedikit mengganggu pikiran aku. Terus? Gitu. Tapi ya memang harus dilalui ya. Kan hidup nggak selalu manis. Iya, betul. Hidup nggak selalu manis kan. Ya. Dan I discovered something about myself. Ada Becky. Hi, Beck. Hai, Beck. Wordingnya cocok dengan banyak ayat di Alkitab dinyanyikan kembali oleh Niki Zevanya. Iya, betul. 30 juta plays atau views gitu kalau nggak salah. Oh, Niki Zevanya penyanyi Indonesia kan? Iya. Kok lu iyanya gitu sih? Emang Niki, namanya Niki Zevanya, Bo? Kata Becky? Niki, iya Niki. Niki nama panjangnya Niki Zevanya ya? Lu mau ganti siapa? Nih kira-kira sendiri. Mau siapa, Bo? Siapa? Oh, ingat, yang baik itu propaganda. Propolis. Kalau yang jahat itu propaganda. Tergantung. Propaganda itu bagaimana kita menggunakannya. Tapi sebenarnya dia bisa menjadi baik dan tidak baik. Oh gitu. Tapi kenapa istilah propaganda itu lekatnya dengan sesuatu yang negatif ya? Karena banyak dipakai sama politisi kan. Untuk memasukkan faham-faham mereka gitu. Oke. Ya, mouthwash-nya Clarence, guys. Clarens. Kebaca? Tuh. Insya Allah. Ya. Terus, udah gitu. Apalagi? Tadi kan lu lagi ngomong. Ya udah, tapi maksudnya I take time. Gue sadar kan, maksudnya kan gitu ya Iwet ya. Hal terakhir yang masuk ke dalam pikiran lo sebelum tidur itu sangat bahaya loh.
Betul. Itu yang bisa menyebabkan orang sulit tidur, kepikiran, atau tidurnya seperti ada OHP. Lo tau kan OHP? Lu ngalamin itu? Di sekolah. Bukan. Pas tadi tidur semalam. Enggak, maksudnya kan kalau kita punya beban pikiran pada saat tidur kita kayak ada OHP kan, kayak ada slide-nya gitu, kepikiran ini, kepikiran itu, terus menjadi nggak bisa tidur. Gue tuh udah menyadari diri gue, bila itu terjadi, I take time, I shut off my phone gitu. Biasanya pertama gue akan, gue perlu ngobrol nih sama seseorang, gue akan reach out to somebody, gue ngobrol, setelah gue tenang, terus gue akan biasanya either gue meditasi atau gue penyembahan atau gue berdoa gitu. And when else fails gitu, ketika udah nggak bisa apa-apa, cuman satu sih, ya bertekuk lutut di dalam doa. Udah, itu paling benar. Setuju. Bentar, ada bajai lewat. Nah, ya, ternyata bicara mengenai habit lo sebelum tidur. Apa habit lo sebelum tidur sih? Belum selesai. Oke. Bicara mengenai habit lo sebelum tidur. Sekarang udah selesai. Mama, gue mau nanya dulu sama yang nonton. 2,7. Coba di tap ya. Iwet nggak suka angka ganjil karena hidupnya udah cukup ganjil ya. Mau berapa target tapan lo hari ini? Jumlah lope. Hari ini tapan gue mau 500.000 deh. 500.000? Emang kita pernah nyampe 500.000? Ya makanya kita coba hari ini. Oke. Aku mau bertanya sama teman-teman. Ya. Apa kegiatan terakhir yang teman-teman lakukan sebelum tidur? Oke. Gue lagi berusaha untuk tidak menyentuh pekerjaan sebelum gue tidur. Dengan cara apa? Dengan cara mengalihkan, bisa mengalihkan perhatian lah ya, mengalihkan fokus gue. Misalnya jarang sih kalau bacaan, karena bacaan tuh gue nggak bisa baca sambil tiduran. Jadi nonton. Gue menemukan bahwa ternyata menyenangkan ya menenggelamkan diri dalam film. Lu malah sebelum tidur nonton ya? Iya nonton, tapi gue cari memang tontonan yang gue suka. Tontonan, kan gue gak suka nonton thriller, gue gak suka nonton horor. Terus film-film yang ribet-ribet tuh gue gak suka. You know what? Di balik gue yang pemikir ini, film favorit gue tuh Ciklet loh. Romcom. Kan karena biasanya bertolak belakang. Iya. Gue itu sangat menikmati film-film yang cemen banget. Even film-film sekelas kayak sinetron gitu. Easy to digest. Yes. Gue nggak mau tuh nonton film-film yang pusing, mikir. Kecuali memang kayak gue lagi dalam mood untuk ngeliat gitu ya. Tapi kalau nggak tuh gue seneng tuh ngeliat yang kayak gitu-gitu. Gue kemarin abis nonton film Just Like Heaven. Tuh seneng tuh nontonnya tuh. Hati berbunga-bunga, ya kan, gampang dicerna. Terus sekarang tuh ada satu kegiatan gue setiap awal minggu. Aduh, takut udah mau habis, udah tinggal 3 episode lagi. Emerald Hill. Gue udah sampai episode 27. Dia 30 episode. Gue suka sekali Emerald Hill itu. Suka banget. Walaupun mungkin kayak kok feelingnya agak sinetron ya gitu ya. Tapi gue ngeliat pemainnya, artnya, baju-bajunya, moral of the story di dalam situ. Lu kan suka juga dimanjakan kan mata lu dengan keindahan set, Cina peranakan, kebudayaan, kebaya-kebayaan, batik-batik, perhiasan-perhiasan, ya kan? Kekayaan, lu demen kan? Iya. Lo harus lihat si ininya, ibunya, yang ibu suri lah ibaratnya gitu. Si neneknya, gayanya lo pasti love. Gue curiga nanti kita nge-MC Sabtu gaya lo kayak gitu deh. Iya, gue nggak punya rambut. Kalau gue punya rambut gue pakai tusuk konde. Lo harus lihat ya, si ibu yang ibu suri itu, neneknya itu, mau lagi sakit ya, mau TBC, mau lagi sakit apa, di tempat tidur tetap cepolnya rapih, tusuk kondeknya nggak lepas. Lo tau nggak kenapa? Kenapa? Karena dia lagi main film. Ya gue tahu. Bagus banget, Bo.
Bagus banget. Bener Iya. dah. Kan gini, menjawab pertanyaan, geng duet menjawab pertanyaan apa kegiatan terakhir yang lo lakukan sebelum tidur. Ada yang bilang katanya deep talk, zikir, meditasi, berdoa, ngedengerin vinil, ngobrol sama suamiku, ngobrol sama anak-anak, runtelan sama keluarga, stuff like that gitu ya. Kalau yang menjawab zikir, meditasi, berdoa, journaling gitu ya, itu kan sebetulnya self-reflecting moment ya. Iya. Ya. Iya. Dan ternyata itu yang paling disarankan loh, Iwet. Iya. To wind, Betul. to ease the process of winding down before you sleep. Iya. Betul. Ada yang bilang katanya Kak Iwet pakai koko sanggul aja. Iya. Lagi rencana gue mau challenge dia, bisa nggak tuh kira-kira? Hah? Pagi ini Koko Sanggul standby jam 4 pagi, guys. Temani Koko Sanggul gimana caranya membuat rambut pendek ini menjadi bunga mekar seperti mekarsari. Kita mulai ya, guys. Gitu kan dia kan? Nggak rambut pendek dong berarti. Kan dia gitu kan, klien rambut pendek tiba-tiba jadi kembang mekarsari gitu. Ya, ini kali ini kan challenge-nya adalah gimana Koko Sanggul mengubah klien yang rambutnya botak menjadi punya sanggul, guys. Menjadi rimbun, serimbun, gelombang cinta. Wah. Gitu. Kalau gue ada beberapa hal yang kalau misalnya udah nyampe naik tempat tidur masih belum bisa tidur juga, gue zikir biasanya. Oke. Pagi hari ini gue kecolek dengan konten TikToknya yang tadi gue bagi di WhatsApp channel. Yo, WhatsApp. Nama accountnya, if you guys want to search and follow, ada Abu Marlo. Abu Marlo, say hello dulu tuh Mami's friend Abu Cargo, Mami's bestie now ya. Nama accountnya mind.polly, Polly with a Y. Yeah. Dia membahas 7 habits that are actually ruining your life, and he gave tidbit information on how to fix them. Shall we go over one by one? Yes, 5 ya. Kuping Abu Kargo. 7 habits. Kalau nawar, gue bukan warung. Harga warung aja nggak bisa ditawar. 7 lu tawar 5 ya. Emang gue minyak curah. Sebelum 7 habit, gue menemukan satu. Gue boleh cerita sedikit ya sebelum 7 habit ya. Ntar gue ingetin 7 habit ya. Satu behavior baru dengan kondisi ekonomi sekarang ini. Orang nggak belanja. Marah-marah aja. Orang nggak belanja lagi di minimarket, Bo. Lu udah mulai tua. Lu udah ngomong ini 3 kali. Ini yang keempat. Masa? Ini yang keempat. Belanjanya di mana coba gue tanya? Warung. Bener. Kenapa dia belanja di warung? Ini hasil survei lu untuk menghemat. Ekonomi susah, Indonesia gelap, Indonesia mendung, ternyata Indonesia terang. Indonesia yang mana? Itu bercandaan kita waktu itu begitu. Gue nggak ngomong gitu ya, lo yang ngomong ya. Emang gue, Ya, semua salah keluarga gue, ya. Oh, dia nyirih sekarang, dia nyirih. Lu kalau makan kurma, lu cuci dulu nggak sih? Enggak lah. Gue juga, lo enggak. Emang ada orang yang nyuci kalau makan kurma dicuci dulu? Gue lihat konten di TikTok katanya disarankan kalau beli kurma dari supermarket atau dari warung, dicuci dulu sebelum dimakan. Gue enggak loh. Gue enggak juga. Lo nggak perlu ngikutin semua hal yang ada di TikTok kok. It's okay. Oke. Ya, lanjut. Terus 7 habit, silakan. Oh iya. Kan lu mah, gue lagi ngunyah kurma nih. Ya udah, jadi gimana nih? Gue lanjutin apa enggak? Informasi soal warung. Ada yang baru nggak? Ya selain bisa diutangin kalau warung tuh, sama bisa belinya ketengan. Oh. Iya. Oke, makasih ya informasinya ya. Dan sekarang belanja ke minimarket itu dijadikan sebagai sarana rekreasi. Oh, kalau buat ibu-ibu mah itu mah dari dulu. Iya, bener. Oke, 7 habit. Ya, 7 habit that are actually ruining your life. Yang pertama adalah always saying yes. Always say ya. Ya, people pleaser leads to burnout, resentment, dan juga loss of identity.
Banyak di antara kita tuh yang kayaknya takut mengecewakan orang lain, nggak pengen perceive image dari orang lain jelek terhadap diri lo. Jadinya lo punya kebutuhan untuk selalu mengiyakan sehingga lo mendapat afirmasi dan validasi dari orang lain. Quick fix-nya apa? Practice saying no without feeling guilty. Iya. Practice saying no without feeling guilty, because actually boundaries is a form of self-respect. Oke. Kita masing-masing itu harus punya dan harus bisa dan harus mampu menegaskan boundaries pribadi kita. Iya. Dan orang kalau dia temen lo, kalau dia suportif terhadap lo, dia bisa menghargai boundaries yang lo terapkan di dalam kehidupan pribadi lo. Oke. Gitu. Oke. Habit yang kedua. Itu yang pertama ya. Practice saying no. Which menurut gua itu adalah hal yang sulit sekali dilakukan. Makanya itu di tara nomor 1 menurut gue ya. Ya. Terus 2, scrolling is your number 1 activity in the morning. Oke. The minute you wake up, what you reach is actually your phone. Ya. And you instantly scroll, doom sleep, checking WhatsApp, email, Gram, whatever, yada yada yada. Karena that way you wakes up in a reactive mode, not in a creative mode. Karena bangun pagi itu kita tuh perlu loh bengong-bengong sedikit, memancing otak kreativitas kita. Caranya gimana? Stretching kek, journaling kek, bikin rencana kek. Itu kan biasanya kalau bengong-bengong kita mikir, hari ini aku mau ngapain ya? Oh iya ya, hari ini aku harus jemput anak jam segini, berarti aku harus pakai baju apa ya? Nggak pengen pakai baju, oke deh. Gitu. Bisa. Ya, berapa banyak yang begitu bangun, hal pertama yang diraih adalah gadgetnya. Kalau aku sih enggak, Kak. Aku begitu bangun pagi yang pertama kali aku raih itu cita-cita, Kak. Bagus banget, Kak. Aku yang pertama kali aku raih laporan SPT, Kak. Pengen aku tanda tangan, aku bayar, aku kirim. Iya lagi. Terus udah gitu. Negative self-talk. Negatif apa? Negative self-talk. Oh, oke. Ya. Pasti semua kita sepositif-positifnya kita pernah lah ya. Inner critics kita hadir ke permukaan. Kita punya negative self-talk gitu. Disarankan quick fix-nya mengganti kata-kata I cannot ke I am learning to. Itu akan membantu self-kritik kita pindah dari negatif menuju ke positif. Yang keempat, avoiding discomfort. Karena ini nature-nya kita, Bo. Kita nggak pengen merasakan discomfortness. Kita sukanya menghindari. Menghindarinya dengan apa? Doom scrolling, kegiatan-kegiatan yang candu, gula mungkin, nikotin mungkin, nonton mindlessly padahal lu udah capek gitu. Why? Because comforts feels good now, but it costs you growth. Kalau lu terus-terusan merasa nyaman, kan kita menghindari discomfort kan? Nyaman itu menyenangkan, itu yang kita cari. Tapi kalau lu terus-terusan ada di zona nyaman, itu menghindari lu dari pertumbuhan. Quick fix-nya apa? Bikin rencana to do one hard thing daily. 1 aja. Pengen squat, pengen belajar squat. Squatnya mungkin cuma mampu 15 kali. So be it. Mau belajar, mau keliling kompleks, jalan kaki 15 menit, go for it. You know? Gitu. Karena discomfort equals to progress in life. Jadi kalau teman-teman sekarang lagi merasakan discomfortness in life, it could be a sign that you are progressing actually in life. Good. Ya. Udah mulai bosan belum? Belum. Itu udah ke berapa ya? 4 ya? 5. Iya, asik, tinggal 2. Najong. Comparing yourself with other.
Karena comparing steals joys, comparing blind you of your own progress. Ini gue paling ketampar sih. Ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, is actually membutakan mata kita dari progres diri pribadi yang terjadi, Wet. Kan kita nggak berasa cukup terus. Iya nggak sih? Quick fix-nya adalah, please track your own personal growth and always celebrate small winning. Celebrating small winning, lu pasti udah sering denger kan? Tapi keep tracking on your personal growth, itu kayaknya nggak banyak kita lakukan. At least me, I don't do that. Gue nggak pernah tuh keep track progress. Gue mulai hari ini akan kecolek gitu. Maksudnya, kemarin gue tuh bisa ngangkat 10 kilo, 10 kilo, 10 kilo, 20 kilo. Hari ini bisa nambah loh, gitu. Kemarin squat itu gue cuma bisa 15, hari ini ternyata kuat loh 20. You know, stuff like that. Ya. Sebentar, Claire bilang, iya lagi. Jangan lupa guys, kalau ngomong iya lagi, gayanya gimana? Iya lagi, iya lagi, iya lagi. Ya. Lanjut. 6. Multitasking everything. Because doing everything all at once is actually making you feel worse at everything. Ya. Quick fix-nya, single task. Lakukan pekerjaan satu-satu. Focus fully, finish faster, finish better. 7. Nah, ini yang nyambung dengan kebiasaan menjelang tidur. Not reflecting on your day. Disarankan sebelum tidur itu, you go over, lu review gitu loh, hari ini ngapain aja ya. Caranya kan banyak ya, lu berdoa, lu journaling. Karena actually living on autopilot keeps you stuck in a pattern. Spend 5 minutes before you put your head on your pillow reviewing. Kirain shoulder. Hah? Nggak ada. Shouldernya siapa? Oh, udah enggak. Memang gue kan gak punya shoulder orang dong. Kalau tidur orang, gue tidur sendiri. Giil ya lo. Gue on my own shoulder. Terus 2 pertanyaan. One, what went well today? Apa sih sebenarnya hari ini yang berjalan lancar dalam kehidupan gue? Dalam hari gue 24 jam yang berjalan lancar apa sih? Terus what needs to work? Itu kan sebetulnya kayak improving ya. Yang hari ini kurang baik apa ya? Oh, besok lebih baik deh. Reflecting. Oke, sebentar ya. Gue ambil kacamata dulu, abis itu gue mau menanggapi. Boleh? Banyak ya kegiatan yang belum dilakukan sebelum siaran. Loh, ini tuh bagian dari supaya orang nggak bosen. Jadi nggak kita cuma duduk terus begini. Ingat, time span orang tuh pendek. Bo, kita ini acara siaran, bukan acara body language by Roy Tobing, harus bergerak melulu. Reference lu tua banget, Roy Tobing, anjir. Nah, sekarang siapa? Anak-anak kalau olahraga sama siapa? Anak-anak tuh sekarang olahraganya olahraga culture. Iya lagi, iya lagi, iya lagi. Lu sibuk ngurusin culture bangsa lu nggak lu hargai. Jangan ngomong gitu sama gue, ntar kita berantem lagi. Gila si paling culture Tea. Ember, jangan lo lupa ya. Gue mau menanggapi Dave. Menurut gue apa yang lo share ini bagus banget. Keterusan banget. Tadi tuh yang mau gue tanggepin adalah nomor satu itu soal saying no without feeling guilty. Menurut gue itu satu skill yang harus dipelajari. Dan ini nyambung, gue tuh lagi kepingin banget, Dave, bikin konten tentang hal-hal yang harus lo pelajari untuk menjadi orang dewasa. Ya, dan menurut gue 7 hal tadi itu adalah hal-hal yang memang harus kita kuasai nih sebagai orang dewasa. Setuju nggak lo? Ya, karena ingat kata temen gue bahwa if you have problem, santai aja, it will pass. But remember, it will not getting any easier. Bener nggak? Apa yang will not get any easier? Life. Nggak, maksud gue gini ya, tanpa gue bermaksud untuk menjadi orang yang terlihat pesimis.
But life is not getting any easier every day. No. Yes, mungkin kalimat yang lebih berbunga dari apa yang baru saja lo sampaikan adalah because life will always bring you problems. Jangan problems kalau mau lebih berbunga lagi. Challenge. Nah, Life ya will kan? always bring you challenge. Why? Because life wants you to always grow. Challenge force you to go from comfort to discomfort. Yes, gitu ya. Oke, sekarang gini. Gue mau tahu di antara 3.400 orang yang lagi nonton kita dengan jumlah like 187.000, ingat target kita hari ini 500.000 ya teman-teman. Jadi jangan lupa untuk di tap-tap. Gak usah kesel mukanya, gak usah kesel, senyum. Oke. Gue pingin tanya dulu sebelum kita mulai, berapa banyak di antara temen-temen yang usianya di bawah 35 tahun? Kasih jempol. Jangan, kasih hati aja. Kasih hati. Ketik emoticon hati. Yang usianya di bawah 35 tahun. Di bawah 35 tahun. Tadinya gue mau di bawah 20 tahun. Di bawah 25 tahun. Tapi kan berat ya. Nanti aku malu sendiri. Bener nggak? Banyak nih. Banyak yang usianya di bawah 35 tahun. Ketik hati di bawah 35 tahun. Ketik hati di bawah 50 tahun. Di atas 50 nggak usah ngomong dulu. Nikmatin aja dulu. Nikmatin dulu. Ya, oke. 29 tahun. Oke, good. No. Yang di atas 50, di atas 40 diem dulu. Diem, udah. Nikmatin aja. Oke? Galak. Kenapa gue mau ngomong gini? Karena gini, Dave. Gue tuh pingin bikin konten ini tapi takut nanti dibilang kayak anjir, so iye banget lu gitu. Tapi menurut gue ini penting, Dave. Nomor satu tadi tuh, belajar saying no without feeling guilty. Ya. Lalu kemudian yang kedua, tadi kan ada yang berkeluh kesah tuh ya, ngomongin soal aduh bete banget nih mesti revisi laporan SPT. Bener nggak? Tapi ya guys, ada beberapa hal sebagai orang dewasa yang memang harus lo pelajari dan lo harus tahu. Satu adalah tahu soal pajak. Belajar, Bo. Belajar, bener deh. Lo harus belajar. Ya. Yang kedua adalah lo tahu soal hukum. Harus nggak bisa nggak. Harus bener. Supaya nggak dibodohin orang. Iya. Supaya lo nggak dibodohin orang. Apalagi kalau lo punya cita-cita tinggi ya. Kalau lo emang kayak, enggak gue cukup segini aja. Nggak apa-apa. Tapi lo tahu aturan. Aturannya kayak apa. Hukum yang berlaku seperti apa. Wajib, Bo. Nggak bisa enggak. Kalau nggak lo dibodohi orang. Habis lo dibodohi orang. Perkara hukum itu. Kalau lo punya uang, punya lawyer deh. Again ya, kalau memang apa yang lo lakukan tuh memang lo butuh diprotek sama hukum. Punya lawyer deh. Itu penting banget, Bo. Penting banget. Atau kalau misalnya emang lo nggak sanggup untuk punya lawyer, ya lo harus belajar soal legal. Paling tidak, membaca dokumen legal itu lo harus tahu caranya gimana. Ya. Perbedaan kalimat dan sama atau. Dan atau. Itu simpel deh. Membaca dokumen legal itu menurut gue penting. Lagi masih soal hukum. Ketika lu bekerja sama, selalu dasari dengan surat. Wajib udah. Jangan pakai koma. Tapi dia saudara aku, tapi dia teman baik aku, tapi dia baik banget kok. No. Ada masanya hal-hal yang baik-baik itu tiba-tiba hilang hanya karena uang dan kekuasaan. Ya. Teratai agak membosankan hari ini, nggak apa-apa. Cuma, from what I learned, kacau, Bo, kalau lo nggak tahu soal itu.
Ya, karena Ya. kontrak itu binding ya. Yes, yes, yes. Gue bener-bener kayak gila sih. Dan orang tuh bisa yang kelihatannya baik ternyata jadi buas banget. Iya, dan sebetulnya ya aturan kan tadi lu bilang pentingnya untuk mempelajari pajak, adulting dan juga hukum gitu. Aturan itu kan sebetulnya dibuat untuk mempermudah hidup kita, teorinya. Iya. Marilah kita beranggapan seperti itu. Sebelum lu kolaborasi, bekerja sama, bekerja bersama, kenapa perlu surat kerjasama, kontrak, binding, supaya jelas posisi kita dan kamu. Kalau ternyata orang yang mau diajak kerjasama nggak mau tertulis, ya berarti nggak cocok kerjasamanya. Ya udah nggak usah dipaksain, gitu kan maksud lo? Betul, betul. Dan satu lagi adalah dokumen hukum itu yang akan melindungi lo ke depannya. Iya. Dan kalau boleh saya menambahkan ya? Silakan. Ya. Dalam gaya Mami Nathan ya. Nggak mau, Mami Nita lagi ngurus anaknya di sekolahan. Gini, dan jangan gini kan teman-teman gini, aduh aku harus belajarnya dari mana ya gitu kan, ada Rio, New York, Tokyo tuh yang adalah seorang lawyer gitu ya. Aku harus belajarnya dari mana? It can be overwhelming ya buat orang seperti kita, kamu dan saya yang tidak paham gitu. Belajar one step at a time. My key points on this adalah jangan pernah malu untuk bertanya. Contohnya kayak gue ya. Gue setiap kali menandatangani surat perjanjian kerjasama, Iwat, I'm a very slow reader. Yes. Gue tuh udahlah slow reader. Kapasitas Pentium otak gue nggak secanggih yang lain. Jadi gue akan gini, bentar ya saya baca dulu. Dan gue tidak takut untuk bertanya kalau gue membaca surat kontrak yang gue tidak paham. Karena menurut gue daripada gue berasumsi, lebih baik gue bertanya sehingga sama-sama jelas. Gue lebih baik gue dibilangin bego banget sih lu begitu aja nggak ngerti, nggak apa-apa. Tapi yang penting gue paham. Jadi gue paham nih kewajiban sama hak gue apa gitu. Ya. Ini tuh agak nyambung juga sama ini tadi ada yang bilang soalnya dari sebentar, namanya adalah Rindu Firdaus. Punya kedua orang tua lawyer. Makin dewasa makin lihat dunia itu jahat dan bahaya banget. Again ya, gue selalu hadir sebagai orang yang super realistis dan gue kontranya Dave. Karena Dave tuh super optimis, super flowery, berpikir bahwa dunia itu hitam putih, dunia itu sangatlah indah, while me enggak. Ini nyambung sama soundtracknya Jumbo. Selalu di nadimu. Kan dia bilang kan, ketika hidup itu begitu berat, anginnya kencang, gue nggak mau lo tumbang. Karena memang hidup tuh seperti itu. Iya kan? Jadi, maksud gue stop mengulur waktu terhadap hal-hal yang nggak lo suka. Abu Kargo banyak ya pelajaran hidup hari ini dari buah-buah pengalaman ya. Kayaknya kemarin tuh masih ragu-ragu untuk dibagikan ya. Hari ini tuh udah pada matang di pohon, dipanen-panen buah-buah kehidupannya Abu Kargo ya. Ih keren banget nih Abu Kargo. Bener nggak, Dev? Iya. Jangan mengulur waktu hanya karena merasa lo karena tadi dia yang bilang, aduh bedanya aturan perusahaan sama aturan yayasan aja udah beda, ribet. Iya, lo harus adepin tuh ribet itu. Nih, bicara mengenai mengulur waktu, itu tuh masuknya ke dalam habit yang nomor 4, avoiding discomfort. Kenapa kita suka mengulur? Karena we don't want to be discomfort. Adepin, Bo. Adepin. Ingat kata-kata Abu Kargo. Adepin. Bener, Bo. Maksud gue kayak, karena masalah itu nggak akan selesai kalau nggak lo selesaiin. Dia akan terus ada di situ.
Gue tuh ya, hal-hal yang gue procrastinate ya, yang gue tunda tuh biasanya paperwork. Aduh, gue nggak suka soalnya. Karena it's discomfort for you. Iya, gue tuh nggak suka ke bank ngurus ini itu. Aduh, gue nggak suka tuh. Wait, gue go through dokumen. Aduh, gue nggak suka sekali. Gue nggak suka. Truth be told, gue juga sebenarnya sama kayak lo, Dave. Numbers gitu, I hate it. Gak bisa, Bo. Dan stop bilang gini ya. Ini gue inget banget soalnya gue pernah ketemu sama orang gini. But I'm not a number person. Gak bisa. Kalau misalnya lu udah masuk ke dalam dunia pekerjaan, you need to learn. Yes, at least understand to the maximum of your own capability. Yes. Ini ada yang bilang, Binabun. Dan dunia daripada berpihak pada kita, keseringan gak berpihaknya. Lucky you. Kalau lu mengalami bahwa dunia tidak berpihak sama lo, artinya apa? Artinya, yang di atas sedang memberikan pelajaran dan juga tuntunan. Bener nggak, Bo? Ya. Nah, yang berikutnya nih, yang paling penting. Gue sekarang jadi paham tuh soal kunyah yang kamu mampu finish what you have on your plate, terus udah gitu a bite at a time, one step at a time. Gue ngerti tuh. Maksudnya adalah kapasitas orang kan beda-beda ya. Ada orang yang memang excel, emang jago banget masalah legal. Ada orang yang excel banget masalah numbers. Ada orang yang excel banget masalah kreatif. Lo sadar aja kapasitas lo segimana. Ya pelan-pelan aja jalanin ya. Kalau ada yang bilang orang, cepetan dong. Lo harus bilang, kapasitas gue segini. Kalau lo mengharapkan lebih dari ini, lo salah orang. Itu masuk ke dalam multitasking everything kan. Jadi ini apa yang gue pelajari gitu ya dari apa yang gue alami selama ini gitu. Jadi kayak, bajunya dari terpal ya? Baju gue. Kok bunyi-bunyi tiap kali lu bergerak krasak. Dari terpal daur ulang. Bukan. Gue sengaja memang dengan baju yang berbunyi supaya ada sound effect dalam hidup gue. Lu ini ya, soal Giambattista Valli ya. Full sense experience ya, kalau mode sih ya. Gue nggak bisa tuh baju yang cuman 2D gitu ya, cuman kelihatan depan, belakang, samping, kiri, kan nggak bisa. Iya. Lu tuh serupa Yogi Pratama ya. Kalau baju tuh harus bisa dilihat, diraba, dan didengar. Iya. Kalau bisa dicium. Iya benar. Oke, ya. Lanjut. Full sense experience, yes. Lanjut ya. Terus gue belajar juga tadi kan one step at a time. Karena ingat nggak sih kemarin Abu Kargo berkata gitu ya, bahwa emang pada intinya tuh kita harus belajar sabar aja ngejalanin hidup ini. Ya, nggak bisa kayak, maksud gue gini ya. Masalah gue ini udah berapa tahun sih, Dev? Coba jujur-jujuran, Wet, kan banyak yang bertanya-tanya sebetulnya apa sih yang jadi masalah lu. Gue nggak minta lu menjujurkan diri masalahnya apa, tapi sudah berapa lama sih sebetulnya lu tuh sedang bergumul dengan masalah yang terjadi dalam kehidupan pribadi lu ini yang... Almost 2 years. 2 tahun. Masalahnya apa? Nah kan itu pertanyaan yang tidak bisa dihindari. Nggak usah dijelaskan detail. Bisakah lu memberikan kisi-kisi apa yang terjadi? Masalah percintaan, pekerjaan, masalah negara, masalah langit, masalah bumi, atau masalah apa, Kak? Masalah hukum, Kak. Masalah hukum ya. Berkaitan dengan pekerjaan? Berkaitan dengan pekerjaan, Kak. Begitu ya teman-teman ya. Ya. Jadi kalau teman-teman sudah bergabung dengan Dave Iwet Siaran Pagi, suka mendengar gitu ya kisah kasih Iwet, ya udah 2 tahun ini sebetulnya pelajaran hidup memaksa dia untuk sedikit mengunyah di luar dari kemampuan biasanya pengetahuan mengenai hukum gitu ya, Wet. Betul sekali. Jadi gue belajar gitu, terus gue kayak gini, nggak bisa ya, karena gue termasuk orang yang gue paling kesel soal pajak loh.
gue menghindari soal pajak tuh, gue menghindari dalam artian adalah, aduh gue nggak mau tahu ah, pokoknya gue tahu beres aja, pokoknya gue bayar gitu. Terus abis itu masalah legal, aduh gue iya aja lah, gue percaya. Nggak ada hubungannya sama Emera Media. Jangan berasumsi guys, jangan berasumsi, no. Jangan galak dong, kan mereka cuma nanya. Gue, orang suka berasumsi terus ntar salah kaprah, terus nyebar kemana-mana, salah lagi gue. Ya emang asumsi-asumsi itu tuh ingat ya, jangan propaganda, kita propolis aja. Benar, ya Clarence mouthwash. Rio bikin ide tuh, kita bikin workshop yuk gratis untuk geng duet 101 hukum korporasi. Nah, coba deh masalah kontrak kerja lo paham bener nggak sama kontrak kerja lo? Iya nggak sih Dave? Iya kan? Gue baru tahu lo tahu nggak Dave? Masalah pajak itu uang masuk dan uang keluar dari rekening lo itu harus dipajakin lo. Cek. Tell me about it. Lo tahu nggak Bo itu? Makanya jangan sembarangan transfer uang tuh. Makanya, Bib, kita tuh serba kejepit, nggak punya uang salah, Bib. Atas bawah kena kalau kata Dono Kasino Indro, Bib. Itu dia. November bilang, hukum itu melelahkan pikiran. Betul, tapi kalau lu udah masuk ke dalam dunia pekerjaan, you need to know. Gitu. Ya. Jadi makanya gue tuh kadang-kadang suka ada orang, gue titip dong transfer ke lo, ntar lo transfer balik ke gue. Gue kan gini, bentar. Kenapa? Mau buat apa? Berapa jumlahnya? Repot gue kalau cuma orang mau transfer ke gue. Iya. Bener. Nakutin, Bo. Jadi maksud gue kayak teman-teman, terutama yang di bawah 35 tahun tadi, yang baru menuju adulting, ambisi lo gue tahu lagi gede banget. Lo lagi punya mimpi yang begitu tinggi, tanpa bermaksud untuk kemudian meruntuhkan mimpi lo. Tapi ketika lo mau tumbuh, berkembang, pelajari betul-betul aturan-aturan itu. Dan hargai bahwa setiap instansi, setiap institusi, setiap kerjasama punya peraturan yang harus dihormati dan dihargai. Betul sekali. Terus satu lagi ya, Bo. Mungkin dari 7 habit tadi yang lo bilang itu harus ditambahin. Again ya, tanpa bermaksud untuk bilang bahwa gue tuh terlihat sangat pesimis, orangnya mungkin ada yang bilang negatif banget ya Iwet ya. Mungkin gue akan prefer menyebut diri gue realistis. Preventif realistis gitu ya. Karena realistis gue jadi preventif. Cenderung kadang-kadang kalau Dave bilang preventifnya gue tuh berlebihan. Setuju nggak lo? Lo kan selalu bilang ya, Iwet itu building wall-nya tebal banget dan tinggi banget. Mungkin karena pengalaman hidup gue yang selalu ketemu sama orang yang nggak enak. Iya, mungkin karena sebetulnya di masa lampau lo adalah atlet Takeshi Castle. Benar. Atau kalau mundur lagi sedikit, gue mungkin adalah atlet lompat batu nias. Iya, ya. Ya, kan lebih culture. Iya lagi. Gue suka loh kostumnya lompat batu nias itu. Ya. Bukannya nggak pakai baju kan? Pakai topi-topi gitu, Bo. Bulu-bulu headpiece gitu. Iya. Headpiece itu namanya kalau di fashion. Bukan lagi. Ingat, gue kan jelmaan Yogi Pratama, ya. Full sense experience, ya. Cuma sebetulnya lompat batu nias lu mah bukan aktivitasnya kan, lu lebih dandanannya kan? Iya. Gue kan apa-apa dandanan ya. Kemarin aja baru meeting udah mikirin baju apa nih. Rundown gue udah lupa, dekor gue udah lupa, layout gue udah lupa. Gue mau bilang ya, jadi gini ya teman-temannya geng duet ya, intermezzo sedikit. Sabtu ini tuh Iwet sama gue akan nge-MC kawinan, ada anak culture Jakarta deh, anak puyeng Jakarta deh ya.
gue tuh nge-MC wedding udah dari ya baru dibandingin begitu. Tapi maksudnya udah cukup, udah dari sekian banyak gue nge-MC wedding, gue baru elu loh pasangan MC yang sampai nanya pengantin pakai baju apa, sanggulnya kayak apa, dekornya apa, mamanya pakai baju apa, papanya pakai baju apa, bridesmaidnya pakai baju apa. Itu baru elu loh. Masa? Mm-mm. Lu kalau tanya sama gue rundownnya kayak apa, gue udah lupa loh. Iya, tapi baju pengantin sama perhiasan pengantin lu inget kan? Ingat. Gue tuh ngeliatnya lu gini, yang ditanyain gitu, mamanya pakai baju apa nih? Mamanya pakai apa? Coba lihat. Kainnya apa kainnya? Kainnya apa? ATBM tuh. Itu juga kliennya juga gini. Unik ya orang ini ya, agak lain dia. Kalau gue jadi kliennya gue gini, Mas kamu tuh vendor bukan keluarga, nggak boleh tahu. Emang nggak boleh tahu ya, Bo? Ya kliennya manis aja mau menanggapi pertanyaan lu. Kalau lu dapet klien yang snappy mah, who do you think you are? Adrian Gan? Hah? Sebastian Gunawan? Who are you? Aduh. Nah tadi lagi ngomongin apa sih? Apa ya tadi ya? Lupa lagi gue. Oh, dari 7 habit ini lu mau nambahin 1. Iya. Tadi udah banyak sih tambahan gue ya. Ya tahu, lu bilang katanya ada 1. Lu bilang kan gue tuh wallnya tinggi. Iya. Orang tuh bisa berubah jadi jahat, Dave. Orang tuh bisa berubah jadi jahat. Dari yang kelihatannya baik di depan, manis di depan, you never know. Mereka kan bisa berubah menjadi orang yang lo, hah? Kok gini? And it's human. Yes, true that. Mungkin kalau ini udah berulang-ulang ya. Kalau gue kan percayanya bahwa mungkin kalau dibilang, harsh banget ya lu bilang orang akan bisa berubah jadi jahat. Gitu. Itu sebabnya perlu ada kesepakatan kontrak yang binding yang melindungi kedua belah pihak. Itu 1. 2 adalah kalau gue percayanya gini, people do their best. Bukan jahat, bukan baik, bukan terbaik, bukan jelek, bukan luak, bukan kuat, bukan lemah. Tapi it's the best that they know. Jadi kalau orang berbuat jahat, ya itu terbaik yang dia tahu memang. Kebetulan langkah-langkahnya merugikan lo. Sehingga dari kacamata lo, dia jahat. Betul. Jadi makanya. Dan gue cuma mau menambahkan juga bahwa people change. Yes. Kenapa? Karena hidup itu nggak pernah konstan, bukan Abu Kargo? Betul. Lah harga emas aja berubah sekarang. Kalau dulu harga emas tiap hari berubahnya cuma pagi, sekarang sehari katanya bisa 2-3 kali perubahan harga. Yes. Terus lu mau marah-marah. Kemarin lu bilang begini, kenapa sekarang begini? Ya, Bo, people change. Dan kalau lu menggunakan kata-kata, orang itu nggak konsisten. Kemarin dia bilang gini, sekarang bilang gitu. Well, that's people. Iya. That's people. Makanya gue tuh kalau ada orang yang naif banget, karena mungkin sampai sekarang sampai ada pernah satu orang gitu ya bilang sama gue, you know what, you are too kind. No, you are not too kind. You are too naif. Bukan kind. You are too naif. Di situ gue kayak, Iwet, keinginan lu sebentar lagi terwujud. Jumlah hati di atas bentar lagi 500. Makasih banyak ya geng duet. Gue nggak tahu apa gunanya tap-tap ini jumlahnya 500.000, but it just made my day. Gue nggak tahu bahwa ini gunanya apa 500.000 tap-tap di ujung kiri ini. Sumpah. Hey, we made! Itu namanya small win. Small happiness, right? I rely on small happiness and small win. Oh, tuh ada yang bantu jawab. Nah, gunanya untuk nambahin exposure penonton. Alhamdulillah. Makasih banyak ya guys. You made my day with this 500k love. Itu juga tuh small win, small happiness buat orang dewasa menurut gue kayak
Do not search on big happiness or big win. Yeah. Ya, small win is enough. Day by day, minute by minute. Tapi kan lu bilang lu punya masalah udah 2 tahun ya. Itu bukan waktu yang sebentar loh. Iya kan? Gue berselisih paham dengan anggota keluarga gue. Semalam aja gue gak bisa tidur. Apalagi gue membayangkan gimana si Iwet tuh 2 tahun punya masalah. Tapi how do you cope with that? Day in, day out. Dijalanin aja, Dave. Mau gimana gitu. Bener nggak? Ada momennya gue nggak bisa tidur malam, ada momennya gue kebangun terus, ada momennya gue nggak bisa makan, ada momennya gue mau mengurung diri di rumah. Gue jalanin aja satu-satu gitu, gue nikmatin. Oh ya udah, oke. Oh hari ini gue ngerasa gini, gue nggak mau ketemu orang, ya udah. Oh hari ini gue ngerasa kayaknya gue kuat nih ketemu orang. Oh iya. Dan yang paling gila adalah sebagai manusia dewasa kan, you just have to function. Iya. Ya nggak? You just have to carry on, move on, dan lo harus tetap making money buat diri lo dan buat orang-orang di sekitar lo gitu. Yes. Ini ada satu quote dari kakak senior gue yang I live by it gitu. Agak harsh ya, ini dalam bahasa Inggris tapi message-nya kuat sekali. Ini diucapkan oleh Kiki Natasha, kakaknya Dimas J, kan senior gue tuh. Dia kan idola gue tuh. Dia yang menetaskan karakter Dave Hendrik di dunia ini kan. Ya, kalau nggak salah Kiki Natasha itu orang agensi ya? Oh iya, bukan orang agensi dong. Dia dewinya. Betul. Sesepuh dunia perahensian Indonesia. Lu mah remah rangginang wet di dunia. Sabar, seneng banget lo kalau udah ngejelekin gue. Lo seneng banget kalau udah mulai ngejelekin gue. Dapat banget selah lo. Dan Dimasnya kan juga suka nontonin kita ya. Iya benar. Dia bilang katanya cuman lo berdua yang bisa kayak gitu, yang lain nggak bisa, dibilang gitu. Jadi ngomongin Kiki nggak nih? Jadi, Oke. Kiki Cahaya ya. Siapa dia? Ini Kiki siapa tadi? Kiki Natasha. Bosnya si Lenny dulu, bosnya Lenny dulu, ya Kiki Natasha kan? Kiki. Oke. Kiki tuh dia bilang gini. Waktu inisiasi ya, dia ngajarin kan dulu gunanya inisiasi itu apa? Supaya kakak-kakak senior di fakultas mengajarkan how to survive in life kepada kita nih, anak-anak utusan daerah yang baru mulai belajar. Dia bilang gini, shit happens in life, Yes. but life goes on. Yes. Itu nancep di hati sanubari kodu. Happens in life, but life goes on. Bener seperti kata lo, problem hidup hadir kayak lo punya masalah hukum 2 tahun, tapi you need to function in life. Life goes on. Hidup nggak terus berhenti nungguin lo. You wait, gue tungguin ya supaya masalah lo selesai. Nope. Cannot. Dan orang tidak ada yang mau bukan peduli kompromi dengan masalah lo ya. It's your problem, not mine. Ya, mungkin kompromi orang sehari 2 hari oke. Ya, mereka ikut grieving. Oh, Iwet lagi punya masalah gitu, dimaklumi deh. Tapi pemakluman itu paling cuma bertahan sehari 2 hari, Bo. Selebihnya mereka tetap akan meminta lu menjalankan peran lu dalam kehidupan lo. Yes. Jadi ya, that's adulting. Aside of the seven apa tadi nyebutnya dia? Lu dengan pertanyaan lo ya. 7 habits that are ruining your life. Yes. Aside of that, it's just adulting. Ya nggak, Mas Dave? Iya, Kak Iwet. Tapi gue tuh juga gue sih memaklumi banget perubahan yang terjadi. Ini ngomongin lo ya, sedikit personal boleh ya? Boleh. Kan banyak teman-teman yang dekat dari kehidupan kita yang gini, Bo, Iwet berubah ya? Gue cuma bilang, iya Bo, beban hidupnya juga nggak sama dari kita Bo, dimaklumi aja. Karena gue sendiri juga merasakan dan melihat perubahan dalam hidup lo. Kayak kita habis kerja bareng, Bo, pergi makan yuk? Nggak ah? Oh ya udah, dia lagi pengen sendiri mungkin.
Iya kan, gitu. Gue belajar menghargai bahwa lu juga butuh your own space to deal with your own SHIT in life gitu. Dan gue mau apa sih Bo yang bisa gue bantu? Gue gak bisa bantu apa-apa Jack. Dan gue menghargai banget lo dengan lo nunggu sampai gue cerita. Iya kan? I respect that. Tapi gue ngomongin lu di belakang. Gitu gue tahu, pasti. Gue gak ngomongin lu di depan. Karena I respect you. Yes. I know better. I don't talk in front of you. I talk in your back. Ya, kenapa sih Mbak? Tapi I respect that. Karena ada loh orang-orang yang seperti gue. Justru gue gak tahan kalau ditanyain. Iya. Kenapa? Cerita dong, Bo. Nggak bisa. Sama kayak kalau gue dinyanyiin ya, Nek. Iya. Lo kalau ditanya nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak bisa gue. Bukan, ya again ya, I'm building my wall too thick and too high. Gue kecenderungan gue melihat orang yang nanya, kenapa sih Bo? Itu gue gini, lo mau bantu gue, mau cari solusi sama-sama, atau lo mau ngomongin gue? Jadi gue nggak pernah tuh menceritakan masalah gue ke orang sampai gue udah tahu caranya gimana baru gue ngomong. Gitu. Dan Dave nggak pernah nyecer kayak kenapa sih Bo? Lo kok berubah sih Bo? Bo lo kok gini sih Bo? Bo kok lo gitu sih Bo? Nggak pernah. Nggak. Gue tuh nyecer dengan Nek mau fitting apa enggak? Gue janji nih sama desainernya. Tuh gue nyecer. Gue mungkin bisa rabu Dave. Gue nyecer tuh yang kayak gitu-gitu tuh guys, ya. Kalau Bo lu kenapa? Gue nggak peduli. Gue nyecer tuh gini, Bo alis lu warnanya beda kiri kanan, lu ratain. Nah itu gue cecer. Bo foundation lu keputihan, tuh gue cecer. Ya, muka lu kayak abu-abu gajah. Muka lu oksidasi botol kayak abu-abu menhir. Foundation lu warna apa? Gue cecer. Dan lo butuh teman-teman seperti itu. Bukan yang nyecer masalah foundation kayak abu-abu menhir ya. Itu namanya tahu menempatkan diri menurut gue. Oh iya. Doilah kata Nyai ini, apakah Dave malaikat tak bersayap? Dewi saya gue say. Gue mah Marcel Siahaan asai. Kan Dewi sama Marcel temenan. Lu tuh bener-bener ngomong dulu ya baru kayak Gue kan presenter, gue ngomong dulu baru gue pikir. Kalau gue mikir kalau lo filsuf baru lo mikir dulu baru lo ngomong. Iya, gila lo. Gue kan mahasiswa sastra bukan mahasiswa filsafat kayak Dian Sastro. Dian lagi. Ada apa lo sama Dian ya, Bo ya? Memang kita tuh emang orang tuh nggak bisa membedakan kita berdua. Gue nemu satu karakter ya yang kalau gue pemain film, mereka berdua cocok jadi adik kakak loh. Siapa tuh? Gue kan lagi nonton White Lotus. Iya. Kan ada pemainnya Lisa Blackpink. Betul. Iya kan, jadi cewek Thailand. Iya. Menurut gue Lisa Blackpink itu bisa jadi kakaknya Luna Maya. Adiknya Luna Maya. Siapanya Lisa Blackpink? Iya, mirip sama Luna Maya. Lisa Blackpink mirip sama Luna Maya. Iya. Lu lihat deh, tungkai tangannya panjang-panjang, kakinya panjang-panjang, torso sama kakinya balance, matanya bulat, kulitnya putih. Lu lihat deh, mirip. Lu rendengin coba. Mirip, Bo. Gitu ya? Iya. Iya deh. Jadi mereka bisa main film jadi kakak adik tuh. Bisa ya? Iya deh. Kurang penting tapi ya udah gue terima, nggak apa-apa. Emang kadang-kadang dalam hidup juga banyak hal-hal nggak penting. Iya, nggak perlu semuanya penting, Beb. Itu tap-tapan lu mau nyentuh 500 juga nggak penting terwujud deh, Udah 600.000, mau 700.000. Lanjutin nggak nih sampai sampai sejuta? Lu harus bisa ngebedain ya, peribahasa dikasih hati minta jantung. Nah, lu selalu minta jantung buat
Kita cukupkan lah ya. Dengan prestasi kita hari ini, jumlah like sebesar 650.000 guys. Ya. Itu rounding up ya. Oh, udah nyampe. So, yes. Thank you for today. Remember, it happens in life, but life goes on. Kita ngobrol besok. Goodbye everybody.